Baik, kita mulai saja. Ini saya nggak tahu kenapa ya, kok nggak bisa ya slideshow-nya ya. Selamat petang, Bapak Ibu. Senang bisa bertemu kembali. Ada yang sudah kenal, ada yang saya belum kenal. Salam kenal yang belum kenal. Dan kita mau belajar bersama ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, integritas itu nanti akan berseri atau tepatnya tiga ya. Nanti biar Pak Ferry yang akan membagi apakah setiap bulan atau setiap apa begitu ya. Nah, ini yang istilahnya seri pertama ya. Sekilas integritas. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengapa integritas itu penting ya. Mengapa integritas itu penting? Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu tentunya kan sudah sering mendengar integritas kan? Apakah itu di dalam dunia pekerjaan harus kadang-kadang menandatangani fakta integritas dan lain-lain. Tapi sebenarnya Bapak Ibu mengerti nggak apa integritas itu? Baik, saya akan lanjut dulu ya. Nah, ini kalau ngelihat dari pemetaannya, mappingnya, dari integritas, ini sasarannya di sini adalah integritas untuk penginjilan, gitu ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar mengapa integritas itu penting, ya. Terus nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana integritas diajarkan dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah eh, siapa penghajur integritas di dunia, gitu ya. Nah, di sini tujuan integritas adalah agar peserta semua di sini mengerti dan memahami integritas secara alkitabiah, yaitu apa saja yang akan menjadi tanggung jawab kita dan apa saja yang akan kita percayakan kepada Tuhan untuk evangelisasi. Ya. Nah, di sini kita harus ngerti tujuan. Ya, tujuan kita belajar adalah di sini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan langsung bisa raise hand ya. Nah, di sini ada pepatah, tell me I will forget. Jadi maksudnya kalau saya memberitahukan akan cepat sekali, Bapak Ibu nanti akan lupa gitu ya. Show me, I will see. Ya, kalau saya memperlihatkan sesuatu, ya saya akan melihat, gitu kan. Tapi kalau involve me, libatkan saya, I will never forget, gitu ya. Jadi nanti coba ada sesuatu yang saya mencoba untuk bagaimana Bapak Ibu ini nanti semua bisa terlibat semuanya ya. Makanya ini sebenarnya PowerPoint interaktif, ada video klipnya dan lain-lain agar apa ya bisa eh, nggak hanya tell me, show me, tapi juga involve me, gitu ya. Nah, integritas itu kalau dalam bahasa Latinnya adalah integrare, gitu ya, atau utuh. Nah, orang yang berintegritas adalah seorang yang satu kata dengan perbuatannya. Apa itu satu kata dengan perbuatannya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin agak ditahan dulu pertanyaannya gitu ya. Nanti kita akan bedah dengan anatomi rohani nanti ya di dalam eh, diri setiap orang.
Terus yang kedua adalah sama baiknya ketika berada di depan umum maupun tidak. Nah, semuanya ini itu akan eh, berujung di dan berakhir di karakter ini ya, Bapak Ibu ya. Ini nantinya pengaruhnya di dalam kita semua, termasuk saya ya, Bapak Ibu ya. Ini akan terlihat pada karakter seseorang. Ya. Nah, di sini ada ilustrasi suatu gambar, gitu ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat adalah seseorang yang lagi memanjat pohon kelapa. Orang kalau yang melihat dari bawah, itu pasti yang dilihat adalah apa? Yaitu pantat si pemanjat ini. Nah, ini makanya kita harus benar-benar dari sudut pandang juga kita harus melihat, jangan melihat sesuatu yang jelek saja, tapi coba kita lihat di sisi lain bagaimana gitu ya. Pada hari ini saya sedang eh, bergumul karena ini ada satu pekerjaan yang saya mau melepaskan gitu ya, project lah gitu. Saya benar-benar Tuhan tolong saya, apakah ini untuk saya atau bukan gitu ya. Tapi kalau bukan, nah biarlah eh, si pemberi pekerjaan ini yang memutuskan, bukan saya yang memutuskan. Nah, akhirnya sebelum dimulai tadi ini sekitar jam 4 ini saya ditelepon. Jadi beban ini juga sudah terlepas ya. Jadi seolah-olah kalau eh, pesawat yang mau lepas landas itu sudah nggak ada beban-bebannya, bisa langsung mengudara gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Anda terutama usahawan tidak menguasai gereja? Ya, di sini dikatakan bahwa prinsip sekular tidak ada urapan Roh Kudus yang tidak dapat diterapkan di gereja. Ya, sambil jalan nanti kita akan lihat pada Alkitab di Lukas 3 ayat 11 sampai 14. Coba saya akan bacakan ya. Di sini Lukas 3 11 14. Demikianlah firman Tuhan ya. Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan darimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga padanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, ini adalah suatu contoh. Di dalam kehidupan di dunia ini kita harus bisa berbagi. Ya, saya akhir-akhir ini bilang, saya sebenarnya udah cukup Tuhan. Cuman saya ada beban harus menyekolahkan anak. Namun hidup saya sekarang lebih banyak ke kasih karunia. Jadi ini istilahnya dana sudah terkuras untuk membayar-bayar gitu ya.
Namun saya bilang, Tuhan, ini saya ada kebutuhan untuk membayar sekolah. Kadang-kadang ada aja gitu ya. Jadi asal kita punya iman dan memang hati kita benar-benar bersih ya. Nah ini integritas ini adalah satu-satunya nantinya kita akan belajar. Nanti apa yang dikatakan di slide awal tadi adalah kata-kata utuh itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana lembaga gereja saat ini dipimpin? Di sini saya melihat banyak kekhawatiran, yaitu berusaha melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara manusia. Ya, jadi waktu Musa membawa mereka yang keluar dari Mesir itu, yang waktu Musa lagi berdoa, gitu ya. Ini mereka karena lama sekali Musa ini masih hidup atau enggak, gitu ya. Mereka khawatir dan menciptakan sesuatu, ya, ya berhala-berhala itu. Nah, di sini kita juga harus percaya karena waktunya Tuhan, gitu ya. Di sini saya sudah istilahnya 21 tahun dibentuk Tuhan plus 3 tahun berjalan ini dibentuk sakit luar biasa. Akhirnya juga diremukkan dari sisi keuangan, dari sisi apa ya, upright-nya, egonya, gitu ya. Dari sisi keluarga juga. Maksudnya keluarga ini adalah seseorang yang membentuk kita itu adalah biasanya orang-orang yang paling dekat dengan kita. Asal kita harus benar-benar bisa mencermati dan selalu terkonek dengan Tuhan. Gitu ya. Selalu itu. Jadi banyak hal gitu ya. Nanti sambil kita juga mempelajari ini, saya akan mencoba bersaksi gitu ya dengan apa yang telah saya lalui dalam kehidupan sampai saat ini. Ya. Nah, prinsip di sini itu adalah Tuhan tidak akan melakukan apa yang dapat saya lakukan, tapi Tuhan juga tidak akan membiarkan saya melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukannya. Ya, ini. Jadi kita ini harus berserah pada Tuhan. Tuhan maunya apa? Pada 2006 waktu lalu itu wah, saya senang melayani gitu ya. Namun Tuhan berkata, jangan lakukan itu. Kamu harus istilahnya meninggalkan. Dan melakukan, aduh, ini kan untuk pekerjaanmu Tuhan. Ya, tapi bukan menurut kehendakku, itu keinginanmu gitu ya. Waduh, saya langsung bertobat gitu ya. Nah, ini salah satunya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menyelidiki hati kita Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda mencoba menyelesaikan salah yang hanya dapat diselesaikan secara rohani dengan cara duniawi, Anda mencuri otoritas Tuhan, gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Ketika Anda mencoba menyelesaikan masalah yang hanya dapat diselesaikan cara rohani dengan cara duniawi, Anda mencuri otoritas Tuhan. Ya, seperti yang saya kasih contoh tadi. Pada tahun 2006 itu saya bergabung dengan salah satu ministry gitu ya. Saya sudah
eh, diangkat menjadi part timer dalam tanda kutip gitu ya. Nah, di sini saya melayani, senang sekali saya melayani Tuhan. Namun Tuhan belum berkenan di sini. Karena di sini saya masih banyak perlu dibentuk. Akhirnya justru saya harus melepaskan pelayanan saya ini dan masuk ke dalam pelayanan yang sesungguhnya, yaitu adalah pelayanan ke dalam family business. Ya, di sini. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan semuanya ini dengan cara duniawi. Saya di sini adalah termasuk yang mencuri otoritas Tuhan karena saya mendikte Tuhan istilahnya. Ya, jadi di sini kalau kita melihat para murid-murid Tuhan Yesus atau di perjanjian lama bagaimana mereka ini sangat obedient, sangat apa ya, patuh ya. Istilahnya tidak menyanggah meskipun ada satu dua gitu ya. Nah, ini ya, coba next Bu. Ini Bu Marda ya yang operasional. Oke. Nah, di sini contohnya adalah tidak satupun kegiatan penginjilan yang telah direncanakan dengan hati-hati sekalipun akan memenangkan jiwa untuk Kristus. Hanya Roh Kudus yang dapat memenangkan jiwa, tetapi bukan berarti kita terlepas dari tanggung jawab. Ini saya juga ada kesaksiannya, di mana saya tidak merencanakan sesuatu, namun di tempat kami dulu ini ada istilahnya persekutuan doa. Ya, di sini saya memberikan suatu kesaksian. Nah, di dalam memberikan suatu kesaksian ini justru ada salah seorang yang pada waktu saya bersaksi ini istilahnya menggigil gitu ya. Nah, dia juga nggak tahu, dia bingung kenapa gitu loh. Justru setelah saya istilahnya memberikannya itu, dia kembali juga bersaksi. Saya sendiri nggak tahu gitu ya. Karena apa yang saya lakukan itu adalah berdasarkan firman yang telah saya lakukan dan saya bagikan, gitu kan. Nah, di situ saya baru mengerti, oh, rupanya di sini seperti pedang bermata dua, firman itu membelah bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan pada waktu itu. Ya, di sini. Ya, oke, next, Bro. Nah, jika kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, kita harus mulai dengan karakter. Nah, karakter di sini adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Seperti Rasul Paulus berkata, "Ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus." Ya, karena Rasul Paulus ini juga sudah mengalami bagaimana dia benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa itu dia harus telepon ini? Di hadapan Bapak Ibu ini tidak hanya berdoa, tidak hanya pelayanan, tapi intinya bagaimana kita benar-benar bisa mengalami Tuhan Yesus yang saya katakan. Nah, ini adalah hal yang terpenting sebenarnya. Kalau kita mencari dan kita mengetok gitu ya, ini pintu pasti akan dibukakan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, satu hal lagi yang menarik. Apakah kita lebih mudah mengakui kekurangan dalam keterampilan atau mengakui kelemahan karakter, Bapak Ibu? Coba kita renungkan kehidupan kita masing-masing.
lebih banyak kita mengakui kekurangan di dalam keterampilan kita atau karakter. Istilahnya, oh, saya nggak bisa ngetik gitu ya, ngetik 10 jari gitu ya. Ini kan keterampilan nih. Banyak orang yang dengan mudah akan berkata semacam itu. Tapi akan susah sekali orang mengakui kelemahan karakter. Contohnya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau diberi kesaksian bahwa, aduh, saya ini seorang kleptomania, gitu ya. Kleptomania ini adalah orang yang suka mencuri barang-barang kecil, nggak barang-barang gede lah, umpamanya mau mencuri pen atau apa yang kecil-kecil gitu loh, ya. Nah, ini adalah kelemahan karakter dan juga kalau saya bilang ini sebenarnya dia menderita dia punya suatu dalam tanda kutip ya sakit dalam karakternya, ya. Nah, ini juga 75 sampai 80% kegagalan itu adalah kegagalan di ya. Salah satunya dulu saya seorang yang temperamen juga gitu ya. Bagaimana saya mengendalikannya itu dibentuk 21 tahun, bukan waktu yang sedikit dan tidak bisa istilahnya minta dipercepat gitu ya. Karena kalau diminta dipercepat mungkin kitanya, sayanya yang nggak kuat gitu ya. Sebagai contoh gini aja, kalau Bapak Ibu transfusi darah, itu kan juga harus pelan-pelan ya, dimasukin lewat ini ya Bapak Ibu ya, pelan. Tapi kadang ada nggak sabar gitu ya. Bilang, suster, tolong, ini agak dicepatkan biar cepat selesai. Karena ada beberapa orang yang nekat dan memaksa dicepatkanlah sama suster itu ternyata juga nggak kuat gitu badannya nggak tahu gimana itu saya belum pernah ditransfusi saatnya. Nah itu cuman ya mengerikan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah di sini Dr. Howard Rowe mengatakan hanya sedikit orang yang mempunyai imajinasi untuk menangkap kebenaran dari suatu kenyataan. Ini kata-kata kebenaran ini sebenarnya benar-benar yang eh, harus kita rindukan gitu ya. Kita harus radikal menangkap kebenaran dari suatu kenyataan. Satu hal saya akan bersaksi begini. Rupanya Tuhan taruh saya ini di marketplace gitu ya. Nanti kalau Bung Magda sempat bisa diputarkan untuk yang slide nomor 2 itu adalah perkenalan dari saya mencoba eh, saya kemas dalam bentuk ini yang bisa seperti layar hidup gitu ya. Pada waktu saya bekerja, saya bertugas untuk menjual peralatan kamar mandi. Salah satunya adalah eh, sanitary ware, yaitu kloset, wastafel, dan juga stop kran. Itu ya, keran-keran. Suatu ketika, saya mencoba masuk ke dalam suatu perusahaan, bukan perusahaan ya, itu adalah ini adalah PDAM ya. Nah, di PDAM ini saya mau mensuplai stok keran. Bapak Ibu kan punya kalau berlangganan air PDAM itu kan eh, ada water meternya, ada stok kerannya, begitu ya. Saya menjual itu. Nah, disambut hangat oleh orang-orang di situ. Namun ada notabene-nya. Pak, ini saya terima ya Pak. Umpamanya nih harganya kurang lebih 60.000 gitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak harus naikkan harganya untuk kita ini gitulah ya. Wah itu dari atas sampai bawah gitu.
Jadinya itu harganya bisa jadi mungkin 200.000 gitu ya. Ini contoh aja ya. Eh, Pertama saya gembira gitu ya. Wah ini karena ordernya juga lumayan banyak jumlahnya, bukan jumlah yang kecil gitu ya. Ya, tapi setelah saya keluar dari pintu apa namanya PDAM itu, hati nurani saya ini nggak damai sejahtera. Dalam perjalanan pulang ke kantor, aduh, nggak enak sekali. Akhirnya saya duduk sebentar, saya berdoa, Tuhan ini bagaimana ya? Begitu. Akhirnya memang nggak sejahtera, saya angkat telepon. Saya telepon ke PDAM-nya bilang, Pak maaf ya, ini PO yang Bapak sudah berikan ke saya, maaf saya nggak bisa mensuplai. Namun kalau Bapak berkenan, ini langsung saya kasihkan ke pabrik saja, nggak usah lewat saya. Ya orangnya juga menjawab, oh ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah setelah itu ya hati saya jadi sukacita lagi gitu ya. Nah ini salah satu kebenaran-kebenaran yang istilahnya kalau orang mau berbuat baik itu harus dari hal-hal yang kecil. Begitu juga kalau orang mau berbuat jahat, itu mulai dari hal-hal yang kecil sampai akhirnya menumpuk-menumpuk, naik level gitu ya. Jadi akhirnya nanti tingkat kejahatan udah tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Nah ini kita harus waspada gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, next, Bu Magda. Bagaimana ini ya sikapku berubah saat aku memilih untuk merubahnya. Ya, silakan dikeluarkan lagi Bu Magda beberapa klik, 1, 2, 3 klik kali. Mundur. Ya, ini kalau yang vertikal itu adalah kondisi dan yang horizontal ini adalah umur. Kita ini punya suatu pilihan. Pada waktu kita berumur sampai 5 tahun, atau anggap saja seorang baby yang barusan dilahirkan, itu adalah seorang baby yang sangat egois. Jadi dia itu menangis kalau nggak dikasih makan atau minum susu gitu ya. Ya, di sini. Nah, sang ibu biasanya nggak tega. Nah, di umur 5 tahun juga ini bagaimana kita ini nantinya diproses. Diproses tergantung dari role atau bagian orang tua yang mendidik, umpamanya, yuk kita kalau makan kita berbagi dengan saudara. Ya, kalau kita udah bisa menjalankan itu tahap demi tahap, ini kita nggak akan susah. Namun kalau kita nggak diajarkan itu, kita ini maaf ya Bapak Ibu ya, kita mirip binatang coba ya. Coba anjing itu, kalau Bapak Ibu mempunyai beberapa gitu ya, ngasih makan gitu ya. Ini si anjing itu makan di istilahnya mangkoknya anjingnya ini. Wah, pasti kelahi gitu ya. Nah, ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu atau saya deh sebagai contoh memilih untuk berubah. Apakah umur ini bisa menjadi suatu apa ya istilahnya patokan ataukah kondisi ini ya. Saya sendiri baru 17 tahun dibaptis pada umur 17 ya. Nah, di sini saya juga berjalannya lambat. Kondisi saya ini lambat sekali ya. Jadi pada tahun 2006 ini benar-benar baru titik balik saya mengalami lahir baru. Nah, di sini mulai kiprah saya.
Namun di situ kalau saya tidak dicemplungkan ke dalam suatu wadah yang namanya family business gitu ya, Tuhan itu memang baik sekali. Saya sudah melanglang buana sampai di Amerika yang sudah nggak mau pulang sebenarnya. Itu akhirnya dijewer oleh Tuhan. Dibalikkan ke Jakarta, dikasih kesempatan beberapa lama untuk ya bisa mendapatkan pengalaman, diturunkan lagi sampai ke Jogja. Ya, di situ Tuhan berkata begini, kamu lihat apa yang ada di depan rumah itu? Oh, itu anu Tuhan, apa keset? Bapak Ibu tahu ya keset ya atau apa itu untuk membersihkan alas kaki gitu ya sebelum masuk rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya keset itu ada tulisannya apa Bapak Ibu? Welcome. Gimana Bapak? Welcome, Welcome. welcome. Wah, Ya. tepat sekali ya. Di sini saya pertama nggak ngerti. Ada tulisan welcome. Gitu ya. Rumahnya Tuhan sudah memberikan suatu apa ya istilahnya nubuatan gitu ya. Kamu harus welcome. Kepala kamu diinjak-injak oleh banyak orang. Nah ini untuk mematikan ego saya marah enggak, saya berontak enggak. Pada waktu saya balik ke Jogja ini, saya 2 tahun, saya bilang, waduh, saya nggak cocok deh ini. Akhirnya saya pindah ke ini, apa? Saya melepaskan pekerjaan dan saya berencana mau balik ke Jakarta, gitu. Tapi dihalangi Tuhan. Tidak ada yang bisa menyetop saya. Ternyata Tuhan pakai ayah saya untuk menyetop di mana ayah saya ini sampai akhirnya meninggal. Dia istilahnya memberikan red carpet dengan darah. Wah, ini saya sangat menyesal sekali dan saya bertobat benar-benar. Saya mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi saya mau lari, saya dibalikkan lagi. Tuhan sayang sekali. Mau lari, dibalikkan lagi. Nah, di sini pilihan-pilihan ini, saya ini berjalan lambat sekali. Nah, nanti juga mungkin Bapak Ibu seperti saya yang semakin udah berusia ini, saya akan bisa berkata, saya sebenarnya cukup Tuhan dengan apa yang telah Engkau berikan. Ya, karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Nah, di sini juga akhirnya kita akan komit dan waktunya kalau udah pas dengan kairos Tuhan, gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini tinggal grafiknya Bapak Ibu ini sebagai bagaimana sampai di umur berapa ini Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa melihat apa ya historinya ya itu. Silahkan dilanjut Bu Magda ya. Ini ada penerapan 4 batu ujian. Coba renungkan sebelum Anda berpikir, berkata dan berbuat ya. Di sini ada kata-kata renungkan sebelum Anda berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi yang di awal slide, mungkin slide ketiga itu yang kesatuan, gitu ya, integritas itu. Ya, ini coba disimpan dulu ya, Bapak Ibu ya. Berpikir, berkata, berbuat. Ya, ini. Nah, ada satu hal. Ini saya mengambil dari sebenarnya Rotary Club. Ini sangat bagus sekali, gitu ya. Satu, Anda harus uji. Ini kan ada 4 batu ujian. Ini adalah pertanyakan kepada diri Anda sendiri. Benarkah hal itu? Ya kan? Apa yang kita lakukan? Itu pertanyakan. Benarkah hal itu, Daud?
ya kan? Terus yang kedua, adilkah hal itu bagi semua yang berkepentingan? Ya, Bapak Ibu, sambil saya eh, sebelum membacakan yang batu ujian ketiga, ini saya juga ingin menceritakan pengalaman saya pada waktu saya bekerja di Amerika. Saya bekerja di alat-alat kedokteran atau medical device yang bernama laparoskopi dan IVF. Mungkin Bu Endang tahu gitu ya, karena Bu Endang seorang dokter gitu ya. IVF itu adalah in vitro fertilization, di mana alat itu untuk apa ya, membuat bayi tabung ya. Bukan alat itu membuat bayi tabung, tapi alat itu istilahnya membantu untuk istilahnya IVF itu bentuknya seperti apa ya, flimsy gitu ya. Nah, itu sel telur, sel sperma dibuahin gitu ya, di luar, terus dimasukkan kembali ke rahim ibu dengan alatnya itu, flimsy. Ya, saya bekerja dengan seorang PhD yang membuat itu ya. Jadi itu harus bagaimana flimsy dimasukkan ke dalam rahim itu bisa mencapai ke sana, gitu ya. Itu. Nah, kalau laparoskopi itu adalah eh, operasi yang hanya ada insection yang 1 senti, di mana mengoperasinya lewat monitor juga gitu ya. Ya. Nah itu, nah itu kemajuan-kemajuan zaman. Namun pada waktu saya bekerja, Amerika itu saking kreatifnya, itu kan ada orang yang ini, seorang nenek-nenek bilang, saya kepingin uh, hamil lagi dengan cara minta sel telur dari anak perempuannya dan sperma dari mantunya. Nah, ini kan, waduh, ini luar biasa ya. Kita pertanyakan itu benarkah hal itu, itu kan? Dan adilkah hal itu bagi semua orang yang berkepentingan? IVF atau bayi tabung ini dibuat karena ada orang yang memang mempunyai kelemahan-kelemahan, tapi ini kan ibu ini pengen atau nenek ini pengen coba-coba begitu ya. Nah ini, ya ini di samping etik ya, apakah ini berdosa, tapi kita lihat dulu gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan melanjutkan dulu ke hal yang ketiga, yaitu dapatkah hal ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan persahabatan yang baik. Ya, ini. Jadi tadi jam 4 waktu saya ditelepon, saya bilang, ya nggak apa-apa, karena ini pekerjaan, ini as a business. Jadi as a business nggak apa-apa, tapi we still friend. Saya bilang begitu. Ini normal kalau bisnis itu, dan kita nggak bisa bawa ke dalam apa ya, perasaan dan lain-lain gitu. Ya, saya pikir oke, gitu loh. Dan Tuhan pasti sudah memberikan yang terbaik itu bagi saya. Yang keempat adalah bermanfaatkah hal itu bagi semuanya. Kalau itu di dalam bahasa asli dari bahasa Inggrisnya, coba Bu Magda keluarkan 2 klik ya. Applying the 4W test di situ adalah, satu, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Nah ini loh, goodwill ini sesuatu yang benar-benar nggak kelihatan, intangible, gitu ya. Nah yang keempat ini, will it be beneficial to all concerned? Apakah itu bisa bermanfaat atau saling atau malah membahayakan? Nah ini harus kita uji terus, itu ya. Kita pertanyakan ya. Ini dari Rotary Internasional. Silakan
eh, Mbak Bu Mada, tolong diklik satu, dua kali klik. Nah, oke. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi bangsa kita sendiri? Ya, coba kita lihat sekarang. Klik satu lagi, Bu Mada. Coba kita perhatikan sekeliling kita. Ya, coba diklik, Bu Mada. Bu Mada, maaf, itu tolong soundnya dibunyikan, Bu Mada. Mungkin bisa ini dulu, apa top dulu. Itu ada musiknya. Ya, coba Ibu Bapak, sekarang coba Ibu Bapak amati. Bapak Ibu belajar di sini, eh, di negara lain, itu mereka itu haus gitu ya. Adakah kita yang bilang, aduh aku mau cuti dulu setahun deh setelah SMA baru universitas gitu ya. Musiknya kok hilang ya? Ya, next Bu. Ya, next. Bagaimana kita ini sering membuang-buang makanan? Coba kita lihat di negara lain. Mereka tuh nggak punya pilihan. Mikir nih, mereka aja kalau bisa kebagian sayur masih. Ya. Next. Ada yang bilang, aduh, apakah aku harus diet? Tapi coba kita lihat anak di sebelah kanan kita ini. Lengannya waktu diukur ini, aduh, sama tulang udah hampir sama tuh. Ya, bagaimana orang tua kita ini sudah memproteksi kita, tapi kadang anak-anak bilang, wah, mama ini kolot nih, papa ini kolot nih, ya, terlalu berlebihan nih memproteksi saya. Di negara lain ini kadang mereka nggak punya orang tua, orang tuanya sudah keburu meninggal gitu ya. Ini, coba next. Kan anak-anak bilang, ini aku bosan dengan game atau alat-alat mainan ini. Di negara lain itu ada seseorang yang mainannya itu adalah tengkorak. Tengkorak siapa itu nggak tahu. Karena mereka aduh, benar-benar negaranya perang terus gitu ya. Ya, coba next lagi, Bu. Ada yang bilang, waduh, Papa kok beliin aku Adidas sih, bukan Nike. Di negara-negara yang miskin itu hanya punya sandal yang di sebelah kanan itu. Hanya merek-merek itu yang saya punya. Itu pun udah beruntung gitu ya. Kadang kita sering berkata, aduh saya bosen deh dengan tempat tidur saya. Gitu ya. Di negara kita yang miskin tidak kita lihat. Mereka tuh beralaskan apa pasir tanah gitu ya. Dan mereka udah benar-benar, aduh, I don't wanna wake up.
God, dibilang kadang itu. Saya udah nggak mau bangun, udah ambil saya saja gitu ya. Karena ya udah saking menderitanya begitu ya. Nah ini, kalau Bapak Ibu memperhatikan lingkungan di sekitar kita, gitu ya, kita ini masih beruntung sekali ya. Kita masih bisa bertemu dalam Zoom, kita mempunyai laptop, mempunyai gadget-gadget gitu ya. Kadang kita masih komplain gitu ya. Nah ini, kadang ini suatu tamparan-tamparan gitu ya. Tamparan-tamparan ini juga pernah mengenai saya pada waktu saya balik gitu ya. Saya balik dari Jakarta ke Jogja menghadiri pernikahan dari adik saya yang paling kecil. Pada waktu pulang ke Jakarta, saya pamit dengan bapak saya bilang, Pak, saya mau balik ke Jakarta kerja, mohon doa restu. Tapi bapak saya bilang begini, tunggu dulu nak, yuk duduk dulu bareng saya sebentar gitu aja. Saya ditanya satu hal gitu ya sama bapak saya. Kenapa kamu nggak mau pulang menggantikan saya di dalam perusahaan family business ini? Apa salah saya? Waduh, seperti ditampar saya. Saya pulang ke Jakarta naik kereta tuh saya cuma doa terus gitu ya. Terus saya minta tolong teman saya yang mempunyai karunia. Saya bertanya, where is my destiny? Ya, destiny saya itu di mana? Di Amerika kah? Di Jakarta? Di Jogja? Teman saya bilang waktu itu bilang di Jogja. Oke. Dan waktu itu saya langsung ya firman yang menghantam saya. Dia bilang, jual yang ada padamu dan ikutlah aku. Apakah Bapak Ibu berani melakukan itu? Pada waktu itu saya sudah punya rumah ruko ya di Jakarta. Saya bilang sama istri saya, kita sudah gede segini nggak pernah ngasih sesuatu ke orang tua atau Thanksgiving ya. Kita jual rumah ini, kita kasihkan orang tua bagaimana? Istri saya juga benar oke gitu kan. Nah, saya pulang itu nggak punya tabungan, nggak punya apa. Cuman saya keluar dari perusahaan itu kan, biasanya kalau keluar nggak dikasih pesangon kan, ini saya dikasih pesangon bisa beli mobil tahun 95, waktu itu tahun 2000 ya Bapak Ibu ya. Ya hanya itu saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita harus melihat bagaimana kasih sayang Tuhan gitu ya. Oke, next Ibu. Nah, cara yang terbaik untuk menjelaskan jenis suatu pohon adalah dengan menunjukkan buahnya dan memberi orang lain merasakan buahnya. Ya, di sini kan buah-buah roh apa? Jadi ini harus berbuah kita ini dan harus bisa dirasakan sampai kepada juga mungkin ya orang yang tidak kita senangin atau bahkan musuh kita. Ya, saya pernah membaca bukunya orang Buddha ya. Dia bilang setiap kali lewat ada orang itu karena nggak seneng atau bagaimana ya, si apa Buddhismanya itu diludahin, tapi Buddhismanya itu nggak ini, nggak marah, dia cuma menyeka dan sapu tangannya. Sampai pada hari keberapa saya lupa ya, setiap kali lewat diludahin, setiap kali lewat diludahin. Akhirnya orangnya itu sendiri yang bertobat gitu loh. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, saya juga pernah melihat gitu ya. Ada seorang clergy, clergy itu ya sebuah romo gitu ya. Tapi ngomong bukan romo itu sebenarnya bruder gitu ya di Katolik gitu ya. Sedang makan di McDonald gitu ya. Tiba-tiba dia itu diludahin sama orang yang nggak suka karena dia mungkin mengenakan pakaian anu ya, mungkin pakaian kerohaniannya. Tapi dia juga nggak marah, hanya diusap dengan sapu tangannya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, speechless saya.
Tapi saya melihat ini luar biasa ini si bruder ini ya. Ya, ini ya. Coba next Ibu. Nah, pikiran buruk dan hati yang bengkok menghalangi relasi kita dengan Allah. Layakkah kita? Nah, kita harus benar-benar hati kita tuh harus lurus. Kalau mau memberi ya tulus gitu ya. Ini saya pernah jatuh keuangan gitu ya, karena bukan apa, saya dibohongin dalam tanda kutip halus sekali gitu ya. Ya istilahnya saya di apa ya, dipinjem masih ini ya naif ya, sertifikat saya untuk meminjam di bank gitu ya. Saya nggak punya uang, yang punya saya ini. Ya udah saya pinjam boleh nggak? Tapi kan atas nama saya, akhirnya nggak bisa kebayar. Saya yang harus memberesinya, ya. Sampai itu mau dilelang, sampai kedua kali lelang. Tapi Tuhan baik sekali, ya. Tuhan baik sekali. Nggak ada yang beli, ya mana ada yang beli di masa pandemi gitu ya. Akhirnya itu terjual dan hutangnya lunas gitu ya. Dan cukup untuk beli rumah yang pas gitu ya. Bukan gede lagi, pas gitu ya. Nah ini, kira-kira ini pengalaman-pengalaman ya. Eh, saya yakin Bapak Ibu masih ada gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa menyikapinya dengan karakter kita ya Bapak Ibu ya. Next, Ibu, kita coba lihat sementara integritas. Ya, ini belum kesimpulan, tapi kita lihat satu adalah kualitas untuk jujur dan tidak terlepas dari karakter, dan yang kedua adalah kondisi yang utuh. Ya, apa itu? Nah, ini kan dipertanyakan lagi. Sabar ya, Bapak Ibu ya. Oke, coba sekarang Ibu bisa nggak? Ini ada video klip. Kalau nggak bisa, apa tolong di stop share. Saya yang akan share akan ini ya putarkan dari sini videonya ya. Coba sebentar ya. Oke. Ya Bapak Ibu. Ya ini diambil lagi aja ya. Saya sudah stop share. Ini adalah suatu ilustrasi bagaimana kita bisa berubah, Bapak kita tuh udah tinggal dalam kita. Ya, tinggal kita mau menanggapinya, nggak melawan manusia lama kita. Gitu ya. Coba tadi Bu, siapa ya? Nah, kembalikan. Oke, sekarang coba saatnya sharing. Apakah Anda aktivis Kristen atau pelayanan Kristen? Gitu kan? Bagaimana integritas Anda di hadapan Allah? Dapatkah Anda membawa dampak penginjilan di Indonesia dikaitkan dengan integritas? Mari Bapak Ibu, satu dua. Nih, kita sudah hampir waktunya. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu untuk bisa bersaksi atau sharing, bisa raise hand. Kami tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada yang raise hand ya. Ya, silakan Pak Benyamin Kurniawan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Endang. Salam Pak Daud, selamat malam. Halo Mbak. Ya, saya tergelitik dengan pernyataan Bapak bahwa melakukan pekerjaan Tuhan tetapi pakai kekuatan. Nah, kekuatan kita sendiri kan begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu kita pakai kekuatan sendiri, Pak? Bagaimana sedangkan apa yang kita kerjakan ini menurut kita dalam tanda kutip itu adalah hal yang oh ini sudah sesuai dengan kebenaran begitu ya. Tapi kadang-kadang kita loh
bener nggak sih gitu. Nah ini saya ingin tahu resepnya dari Pak Daud untuk benar-benar kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini memang pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita gitu Pak. Ya itu aja sih Pak Daud. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Benyamin. Ini ceritanya panjang ya Pak kalau gini. Pak, yang pertama kita ini harus mencari Tuhan dulu, Pak. Mm-mm. Ya, nanti di sesi berikutnya saya akan bedah dari anatomi rohani, bagaimana proses saya waktu itu benar-benar mencari Tuhan sampai bisa dengar-dengaran, gitu ya Pak ya. Memang ini bagi orang ini butuh waktu proses, Pak. Saya pun lama, Pak, 21 tahun, tapi saya tekunin gitu ya. Bangun jam 4, baca Alkitab gitu ya. Terus worship gitu ya Pak ya. Worshipnya waktu itu saya ngikutin dari YouTube Pak. Nah itu ya. Jadi waktu itu saya banyak menggunakan lagunya Hillsong gitu ya Pak ya. Nah mencoba memberikan sesuatu ini ya. Bagaimana saya mendapatkannya. Pertama itu pada suatu pagi hari gitu ya. Itu di tengah saya melayani dari Mataram turun ke Lombok, terus ke Bali. Saya tetap membaca, saya bawa Alkitab ya Pak ya. Di situ dikatakan waktu benar-benar saya membaca di 1 Korintus 6 ayat 20 Pak. Di situ ada tertulis, hutangmu sudah kubayar lunas. Dan itu di Alkitab saya itu seperti di stabilo, Pak. Namun sebenarnya tidak ada stabilonya. Nah, di situ bilang, ini bagus ya. Saya belum mengerti waktu itu, Pak. Diulang lagi 1 Korintus 7 ayat 23. Hutangmu sudah kubayar lunas. Di situ saya mulai Pak bertanya. Ada hamba-hamba Tuhan, nggak hanya saya kan? Saya bertanya waktu itu. Lahir baru itu apa sih? Gitu kan? Saya belum ngerti. Berani-beraninya melayani, belum ngerti lahir baru ya. Nah ini Pak, kekuatan ini Pak, kekuatan diri sendiri ini. Akhirnya hamba Tuhan itu juga bijaksana juga. Dia bilang, yuk kita lihat di Alkitab yuk. Yohanes 3:3 apa bunyinya? Coba ini ya Pak ya. Yohanes 3 ayat 3. Gitu kan? Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saya tuh kan ngetok terus pintu, diketok, ketok, 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 ketok terus ya. Wahyu 3 ayat 20, Pak. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Ya, itu katakan, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Langsung saya bilang, buat saya lahir baru. Langsung saya dihabisin, Pak. Nah, di situ saya mulai. Dan Tuhan lama-lama berkata, udahlah kamu harus melayani. Waktu itu ibu bapak saya itu belum dibaptis. Ternyata rencana Tuhan itu baik sekali. Gitu ya. Jadi saya diturunkan dari Amerika, Jakarta ke Jogja gitu ya, agar bapak ibu saya mengenal Tuhan. Ya, di situ Pak. Nah ternyata, aduh Tuhan Pak ya, cuman membentuknya ya, saya sampai terseok-seok, aduh begini ya Tuhan ya, gitu ya. Iya. Nah kira-kira begitu Pak. Ya, Berarti ini gini ya Pak, intinya ya. kita harus mendengar suara Tuhan gitu Pak. Nah persoalannya kan bagi saya suara Tuhan itu tidak harus audible yang saya Ya, dengar, tapi ya,
bisa dengan firman yang kita baca tadi kan seperti itu ya Pak ya. Ya, Ya, pada jadi kan waktu di Jakarta, Pak, hmm, itu saya waktu kerja, Pak, saya selalu nyetel lagu rohani kan, Pak. Waktu itu saya kena tersentuh dengan lagunya Rosana, ya, Ku Berserah Padamu Yesus. hmm, Nah, itu tiba-tiba saya bisa nangis sendiri, Pak. ya, Nah, hal-hal semacam begitu tuh loh, Pak. ya, saya ngalami itu sih Pak. Cuma maksudnya gini Pak, Nah, itu, ini Pak. ini dalam hal nyata pekerjaan Tuhan ya Pak. Tadi dalam hal kayak misalnya begini, eh, kita kita ini kadang-kadang nggak sadar atau kita nggak tahu tadi yang saya pahami dari Pak Daud tadi bahwa kadang-kadang kita pakai kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tadi yang kayak gitu. Nah, supaya kita tahu ini kekuatan kita atau bukan itu loh Pak. Maksudnya satu contoh nih Pak, satu contoh dalam eh, apa dalam Alkitab bagaimana para murid itu mengundi untuk Ya. memilih memilih pengganti Yudas Iskariot, dia mengundi, dia nggak mendengar suara Tuhan, dia nggak minta Tuhan kasih saya nama siapa enggak, tapi mereka mengundi, artinya kan mereka pakai hikmat atau pakai kekuatan yang mereka punya untuk melakukan apa yang Tuhan mau kan begitu Pak. Intinya kan seperti itu maksud saya gitu. Nah, apakah ada hal-hal khusus tadi Pak? Misalnya, oh kita harus dengar suara Tuhan. Padahal kan Pak, saya percaya waktu itu mungkin Tuhan nggak berbicara langsung kepada para Iya, murid. iya, Makanya iya. mereka mengambil undi untuk Hmm. memilih gitu. Itu kan langkah menurut saya bijaksana ya, apa hikmat yang Iya, Tuhan betul. berikan. Nah, itu yang saya maksud Pak. Jadi untuk Ya. membedakan bagaimana kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang memang Tuhan mau atau pekerjaan Tuhan yang pakai kekuatan kita gitu loh Pak Hmm. maksudnya. Ya. Di situ memang pertama-tama saya juga butuh bantuan teman-teman, Pak, yang Oke. mempunyai karunia. Seperti yang itu saya bilang, where is my destiny? Hmm, Destinasi saya itu di mana? Saya bertanya kepada kawan. Ya, kadang tuh diajakin doa dan lain-lain dan lain, butuh waktu, Pak. oke. Nah, itu bilang, oh, destiny saya di sini loh. Ya, jadi kadang ya melalui orang lain dan lain-lain, Pak. Oke, Saya sendiri siap, waktu siap. itu belum instan langsung ini enggak, Pak. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi memang Siap, siap. seperti itu ya, kira-kira prosesnya, Pak. Jadi ini Baik. saya sharing Iya. Pak, sekalian Ya, sharing. Ini kan ya, tadi sharing ini pertanyaannya. ya, ya, ya. Kebetulan minggu kemarin kan kami memulai pelayanan baru gitu Pak di Blitar begitu. Nah saya ini juga seperti Pak Daud, saya ini dari Jakarta Pak. Eh, saya bingung Tuhan mengapa Tuhan izinkan saya ke Tulungagung gitu. Padahal saya secara karir pekerjaan, secara karir dalam pelayanan juga lagi naik-naiknya begitu Pak. Kok tiba-tiba Tuhan izinkan saya ke Tulungagung. Dalam tanda kutip Tulungagung ini kota yang saya nggak kenal gitu. Karena saya bukan lahir di situ. Ini kota yang baru, saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara. Ya jadi benar-benar dilepas di hutan belantara. Rasanya begitu Pak. Berat gitu. Dan saya tanya apa sih maksud Tuhan begitu. Nah, saya sampai eh, istilahnya ada satu yang Tuhan tanam dalam hati saya untuk menjadi berkat. Intinya itu aja sih gitu. Bagaimana hidup saya ini bisa jadi berkat begitu. Ya, Nah, sekian tahun saya ya karena memang di Jakarta saya sudah pelayanan, saya terlena dalam pelayanan di dalam gereja begitu. Jadi akhirnya saya nggak keluar, saya hanya di dalam aja begitu, Pak. Nah, suatu saat istilahnya Tuhan izinkan saya untuk mengalami apa ya bukan waktu pandemi kemarin lah istilahnya pandemi kemarin itu Tuhan ingin saya ya jadi berkat gitu Tuhan kembali ingatkan itu untuk jadi berkat lah saya ya dalam hati saya ngomong loh pandemi ini pendapatan saya juga berkurang Tuhan ini apa jadi berkat saya aja juga kurang cicilan jalan terus istilahnya kan begitu ya. Pak ya akhirnya saya melangkah untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di desa dengan paket-paket sembako terutama janda-janda Pak karena yang paling kena dampaknya kan mereka gembala-gembala yang janda-janda yang mereka tidak punya penghasilan. Akhirnya saya bagikan. Nah, dari situ
saya diperkenalkan masuk ke dalam untuk suruh melayani di tempat itu begitu. Nah, itulah titik balik saya untuk terlibat pelayanan keluar gitu. Akhirnya saya memutuskan keluar dari gereja saya yang sebelumnya untuk pelayanan di luar, karena dari gereja saya yang sebelumnya saya nggak boleh pelayanan di luar kalau ada pelayanan di dalam, atau kalau pelayanan di luar nggak boleh pelayanan di dalam. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pelayanan di luar. Nah, di situ akhirnya saya kenal Pak Daud, Pak Ferry gitu, karena masuk BBCO gitu. Nah, kenal lah teman-teman Pak Budiono, teman-teman BBCO Blita itu ternyata di dalam teman-teman BBCO ini kan ada Pak Heru, Barnabas Heru, beliau sebagai ketua wilayah dari Sinode GBI begitu. Nah, dialah yang mendorong saya untuk eh, maju menjadi pejabat di GBI begitu Pak. Karena memang ada perintisan di daerah Maron, Serengat begitu, yang rencananya memang itu akan dirintis untuk menjadi suatu gereja begitu. Akhirnya dari situ saya berangkat untuk dicalonkan untuk menjadi pejabat. Nah, akhirnya lulus lah dan segala macam. Nah, padahal sebelumnya waktu di Jakarta saya sudah tolak itu Pak. Jadi sama gembala saya juga sudah dicalonkan. Di Tulungagung pun di gereja saya yang sebelumnya lagi itu saya juga sudah dicalonkan, saya tolak. Tapi kemarin waktu ini saya sudah nggak bisa nolak gitu, karena masa mau ditolak lagi. Akhirnya saya terima gitu. Nah, di situ saya bertanya, apa maksudnya bergumul lagi. Eh, saya ini jadi pejabat buat apa gitu. Nah, terus berjalan eh, kami di dalam tadi kan rencananya memang di Blitar Selatan, apa bukan di Blitar Selatan, di Sengat itu ada Maron itu tadi ada persekutuan itu Pak Budiono pernah tuh pelayanan di sana. Tiba-tiba dibubarkan oleh gembalanya. Wis nggak usah jadi ibadah rumah tangga saja begitu. Loh, kaget lah. Saya ini jadi apa akhirnya nganggur Pak, nggak punya tempat pelayanan. Gitu. Akhirnya muter keliling sana keliling sini gitu kan. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman mulai membentuk persekutuan di Blitar. Nah, di Blitar itu visi ini yang kami kerjakan begitu Pak. Dalam persekutuan ini, saya ngomong, saya ini sudah dapat visi dari itu untuk jadi berkat. Nah, gimana? Ya kita akhirnya dalam persekutuan ini saya ngomong karena yang dilayani orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kelas menengah ke ya, yang mungkin bagi gereja lain nggak prospek karena nggak ada duitnya gitu loh Pak. Jadi kami berkomitmen bahwa kita harus juga memberi makanan rohani dan jasmani, jangan hanya rohani saja, kita juga memberi makanan jasmani. Dan kami dipertemukan orang dengan visi-visi yang sama begitu loh Pak. Visi-visi yang sama, semua sevisi, akhirnya kita mulai melangkah untuk. Nah, karena beberapa jemaat persekutuan itu rindu untuk ada ibadah minggu, ya kami cari tempat, berusaha untuk cari tempat kan begitu. Cari tempat, ada satu tempat yang kami tuju yang ditawarin, jadi orangnya Pak pakai tempat saya saja kalau mau ibadah gini-gini. Wah, saya lihat tempatnya enggak ini ya, satu, kedua orangnya mau ngatur gitu loh Pak. Kalau kita pakai tempat di situ ya mau diatur sama orang itu gitu. Waduh, nah ini teman-teman nggak setuju. Nah, ya itu juga ada biayanya lah begitu. Nah, akhirnya teman saya coba menghubungi temannya yang lain. Ada satu tempat yang nggak terpakai ya, bukan nggak terpakai. Memang itu tempat nggak boleh untuk ibadah sebenarnya Pak. Nah, tapi temannya mengizinkan kita untuk boleh ibadah di situ, yang punya tempat itu. Nah, saya sampai mikir, Tuhan kalau Tuhan sudah kasih tempat, masa saya nggak melangkah untuk eh, mulai pelayanan begitu Pak. Terus lah yang lain gimana? Kursi, apa alat-alat ya. Kalau keyboard kebetulan kita sudah ada. Ampli saya nggak punya, harus beli kan begitu. Ada teman ngasih ampli, meskipun itu rusak Pak, dikasihnya rusak tapi saya perbaiki jadi bener gitu kan. Ya murah, biayanya cuma nggak sampai 100.000. Dari situ, nah saya percaya Pak. Jadi kalau lihat dari tadi ya kisahnya Pak Dot, saya percaya ini bukan pekerjaan saya Pak. Gitu.
Karena Tuhan sudah menuntun sampai sedemikian, termasuk kursi saya dikasih orang untuk kursi dan segala macam itu, saya kadang-kadang bingung gitu loh. Nah kebetulan, nah apalagi sekarang ini saya ini tinggal di Tulungagung Pak, pelayanan saya di Blitar. Lah ini aku kesel Pak sebenarnya. Tetapi ya balik lagi, kalau memang saya merasa kalau memang ini Tuhan ya saya mengalir saja gitu Pak. Dan memang saya melihat meskipun saya nggak mendengar ya, oh kamu buka di itu nggak gitu gitu loh Pak maksud saya. Tapi saya percaya apa yang saya kerjakan bagi saya itu pekerjaan Tuhan gitu Pak. Karena saya nggak cari kepentingan di situ dan saya sudah Ya, ngomong sama teman-teman karena satu visi bahwa kita tidak mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang kita kerjakan. Apapun yang kita dapat persembahan dari gereja itu kita pergunakan sepenuhnya untuk memberkati jemaat maupun orang yang membutuhkan begitu. Jadi nah, kami nggak mengambil keuntungan pribadi dari uang gereja, intinya begitu. Nah, teman-teman yang melakukan pelayanan punya prinsip yang sama. Dan saya percaya bahwa ini bukan kekuatan kita, karena Tuhan kumpulkan orang-orang yang punya visi-visi yang sama gitu loh Pak. Jadi ya, ya, saya percaya itu bukan kekuatan saya gitu sih. Sayanya percaya begitu ya Pak. Tapi ya enggak tahu. Makanya ini ya saya terus berdoa supaya jangan saya yang maksudnya jangan sampai ini benar-benar keinginan saya, yang kekuatan saya gitu loh. Itu aja sih Pak Daud. Terima kasih Pak ya. Daud. Terima kasih. Memang pertama saya juga ngomel Pak. Jadi ini apa ya? eh tinggal di Jogja, biaya Jakarta, tapi pendapatan Jogja gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini semua sekarang udah ini. Cuman ini benar-benar karakter ini ditempanya luar biasa. Ya, baik teman-teman. Terima kasih.